Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurmet. Pada video kali ini kita masih di seri pembahasan soal-soal untuk persiapan mengikuti UTBK atau seleksi bersama masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih di mata pelajaran matematika dan kali ini di seri yang ke-7 kita akan membahas topik tentang persamaan eksponen. Di seri sebelumnya, seri yang ke-6, kita sudah membahas juga sekitar eksponen, yaitu terkait dengan eksponen dan bentuk akar. Nah, bagaimana soal-soal persamaan eksponen yang sudah kita siapkan? Mari kita simak bersama. Soal nomor 1, jika X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2 dan X1 kali X2 sama dengan 3 memenuhi persamaan akar pangkat B dari B berpangkat X kuadrat dikurang 4X sama dengan 1 dibagi B. B-nya besar dari 0. Maka nilai B dikali X2 kurang X1 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa sifat yang perlu kita ingat ya. Yang pertama, bentuk akar seperti ini. Bagaimana cara menyederhanakannya ya. Ini ada sifat kalau kita punya di sini A berpangkat M, sini akar pangkat N, maka ini bisa kita ubah menjadi A berpangkat M dibagi N. Nah, sehingga ini kalau kita sederhanakan ya, bisa kita tulis seperti ini. Ini langsung saja ke sini. B berpangkat X kuadrat dikurangi 4X. Nah, bentuk akarnya kita hilangkan, maka di sini berubah jadi per B. Mengikuti sifat ini ya. Kemudian sama dengan 1 bagi B, ini jadinya B berpangkat negatif 1. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal mengambil pangkatnya saja. Nah, di sini kita tulis X kuadrat dikurangi 4X dibagi B, itu sama dengan negatif 1. Nah, ini kita kali silang ya. Jadinya X kuadrat dikurangi 4X sama dengan negatif B. Kita bawa ke kiri, kita akan peroleh persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 4X ditambah B sama dengan 0. Nah, ini ada persamaan kuadrat. Sekarang, di sini tadi diketahui X1 dikali X2 itu sama dengan 3. Nah, kita ingat sifat dari persamaan kuadrat. Kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Hasil kali akar-akarnya ya, X1 kali X2 itu kan sama dengan C per A. Ya, C dibagi A, konstanta dibagi koefisien dari X kuadrat. Nah, berarti di sini, dengan menggunakan ini X1 kali X2 sama dengan 3, ini bisa kita dapatkan berarti ya, X1 kali X2 itu sama dengan, konstantanya adalah B, koefisien dari X kuadratnya adalah 1. Berarti X1 kali X2 sama dengan B. Ini nilainya adalah 3. Berarti kalau gitu B-nya sama dengan 3. Nah, ini bisa kita ganti ya. Jadinya di sini sekarang X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ini mudah untuk difaktorkan. Kita faktorkan untuk mendapatkan akar-akarnya. X dikali X, 1 dikali 3 ya. Jumlahnya negatif 4, berarti negatif 1, negatif 3. Nah, sekarang kita dapatkan yang pertama X sama dengan 1 di sini. Dan yang kedua dari sini kita dapatkan X sama dengan 3. Inilah akar-akarnya 1 dan 3. Diketahui X1 lebih kecil dari X2, berarti yang ini X1, sementara ini yang ini adalah X2. Yang dicari adalah B dikali X2 kurang X1. Jadi, yang kita cari B dikali X2 kurang X1 sama dengan B-nya tadi 3. 3 dikali X2-nya 3 dikurangi 1. 3 per 1, 2, 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah E. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 2. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan eksponen 2 berpangkat X kuadrat dikali 4 berpangkat negatif 2X sama dengan 1/8, dengan X1 lebih besar dari X2, yang dicari X1 kurang X2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 4 di sini bisa kita jadikan 2 berpangkat 2 ya. Sementara 8 bisa kita jadikan 2 berpangkat 3. Kalau kita tulis ulang, 2 berpangkat X kuadrat dikali 4-nya kita jadikan 2 berpangkat 2 berpangkat negatif 2X sama dengan 1 dibagi 2 berpangkat 3. Nah, ini sifat eksponen, ini berpangkat, berarti pangkatnya kita kalikan, jadinya 2 berpangkat X kuadrat dikali 2 berpangkat negatif 4X sama dengan ini kita bawa ke atas 2 berpangkat negatif 3.
Ini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan ya, karena dikali berarti dijumlahkan. 2 berpangkat X kuadrat ditambah negatif 4X, jadinya X kuadrat dikurangi 4X. Sama dengan 2 berpangkat negatif 3. Nah, ini sudah sama semua bilangan pokoknya, maka kita ambil pangkatnya saja. X kuadrat dikurangi 4X sama dengan negatif 3. Jadi persamaan kuadrat, ini kita bawa ke kiri. Kita dapatkan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan dengan mudah, sehingga kita akan mendapatkan X1 dan X2. Hasil kalinya 3, jumlahnya negatif 4, berarti negatif 1 dan negatif 3. Dari sini kita dapatkan X yang pertama sama dengan 1, dan dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Diketahui X1 lebih besar dari X2, berarti ini X1 ya, dan ini adalah X2. Yang dicari X1 kurang X2 berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Beta. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 3. Jika A berpangkat 2X sama dengan 2, maka A berpangkat 5X dikurangi A berpangkat negatif 5X dibagi A berpangkat 3X ditambah A berpangkat negatif 3X. Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya kita harus mengubah bentuk ini sehingga memuat bentuk A berpangkat 2X yang nilainya sudah diketahui yaitu adalah 2. Ini 5 ya, ini 3. Supaya jadi memuat 2X, ini kan bisa kita kali ya. Kali dengan, kita tulis dulu, A berpangkat 5X dikurangi A berpangkat negatif 5X dibagi A berpangkat 3X ditambah A berpangkat negatif 3X. Kita bisa kali dengan sesuatu yang sama ya, pembilangan dan penyebutnya. Bisa kita kali A berpangkat 5X supaya nanti di 10. Kalau jadi 10 ini jadinya 0, sementara ini jadi 8, dan di sini jadi 2 ya. Sehingga memuat bentuk ini semua ya. Bisa kita ubah. Kita kali A berpangkat 5X. Ini juga A berpangkat 5X. Sebenarnya bisa juga kalau kita mau kali dengan A berpangkat 3X. Sehingga nanti sini jadi 8, di sini jadi negatif 2, di sini jadi 6, di sini jadi 0. Tetap semua bisa kita ubah jadi A berpangkat 2X. Nah, kalau kita kali dengan A berpangkat 5X, maka hasilnya akan menjadi ini ya. Kita kali ke sini dulu. Ingat, kalau dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. Karena bilangan pokoknya sama nih. A berpangkat 5X tambah 5X, jadinya 10X. Dikurang, ini A berpangkat negatif 5X ditambah 5X, jadinya berpangkat 0. Yang di bawah A berpangkat 3X ditambah 5X jadinya 8X. Ditambah yang ini negatif 3X ditambah 5X jadinya 2X. Nah, A pangkat 10X bisa kita jadikan A berpangkat 2X. Kita ubah 10X jadikan A berpangkat 2X berpangkat 5 ya. 2X kali 5 kan 10X. Kurang A berpangkat 0 itu 1. Kemudian A pangkat 8X bisa kita jadikan A berpangkat 2X berpangkat 4. Ditambah A pangkat 2X nilainya sudah ada, yaitu 2. Nah, sekarang tinggal kita ganti. A pangkat 2X itu 2. Jadi 2 berpangkat 5 dikurangi 1 dibagi 2 pangkat 4 ditambah 2. 2 pangkat 5, 32. Dikurangi 1. 2 pangkat 4, 16 ditambah 2. Hasilnya adalah 31. 31 ya, dibagi 18. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 4. Di sini diketahui 2 berpangkat 1/2 ditambah 2 berpangkat 1/3 dibagi 2 berpangkat negatif 1/2 ditambah 2 berpangkat negatif 1/3 sama dengan 4 berpangkat X. Yang dicari adalah nilai X-nya. Kita lihat di sini 1/2 dan 1/3 ya, dan di bawah negatif 1/2 dan negatif 1/3. Ini kalau kita jumlahkan kan 1/2 tambah 1/3 itu 3, 2, 5. 5/6 ya. Nah, kalau 5/6 dikurangi 1/2 kan hasilnya 1/3. Demikian juga sebaliknya ya. 5/6 dikurangi 1/3 hasilnya 1/2. Nah, supaya ini mudah disederhanakan, kita kalikan dengan 2 berpangkat 5/6 ya, pembilang dan penyebutnya. Di sini kita tulis ulang 2 berpangkat 1/2 ditambah 2 berpangkat 1/3 dibagi 2 berpangkat negatif 1/2 ditambah 2 berpangkat negatif 1/3. Agar ini gampang kita sederhanakan, bagusnya kita kali dengan 2 berpangkat 5/6. Di penyebut juga 2 berpangkat 5/6. Ini sama dengan 4 berpangkat X.
Ya, tujuannya nanti supaya kalau ini dikalikan, pangkatnya dijumlahkan, nanti di sini jadi 1/3 dan di sini jadi 1/2. Sama dengan pembilangnya, sehingga bisa kita coret ya. Nah, yang pembilangnya tidak usah kita kalikan seperti ini ya. Dikalikan pangkatnya dijumlahkan, tidak usah ya. Ini kita biarkan saja seperti ini modelnya, 2 berpangkat 1/2 tambah 2 berpangkat 1/3 dikali 2 berpangkat 5/6. Pembilangnya yang kita kalikan, sehingga pangkatnya dijumlahkan ya. 2 berpangkat negatif 1/2 kali 2 berpangkat 5/6 ini menjadi negatif 1/2 tambah 5/6. Tambah 2 berpangkat negatif 1/3 ditambah 5/6. Ini sama dengan 6 ya. 4 pangkat X. Nah, sekarang masih di sini. Pembilangnya masih sama, 2 pangkat 1/2 ditambah 2 pangkat 1/3 dikali 2 berpangkat 5/6. Yang ini kalau dijumlahkan tadi ya, 5/6 kurang 1/2, jadinya 1/3, jadinya 2 berpangkat 1/3. Ditambah, ini kita kasih kurung, ini juga seperti itu. Ya, 2 berpangkat negatif 1/3 tambah 5/6, 5/6 dikurang 1/3 jadinya 1/2, jadi 2 pangkat 1/2. Sama dengan 4 berpangkat X. Nah, sekarang kita dapatkan pembilang dan penyebut ada bagian yang sama. Ini ya, 2 pangkat 1/2 tambah 2 pangkat 1/3 di bawah 2 pangkat 1/3 tambah 2 pangkat 1/2. Artinya kalau kita bagi hasilnya 1 ya, jadi kita coret saja nih. Berarti sekarang tersisa, kita bawa ke sini, tersisa sekarang 2 pangkat 5/6 itu sama dengan 4 berpangkat X. Nah, yang 4 ini kita jadikan 2 juga ya. Bilangan pokok 2, 2 pangkat 5/6 sama dengan 2 berpangkat 2 berpangkat X. Nah, bilangan pokoknya sama, berarti 5/6 sama dengan 2X. Yang kita cari adalah X ya. Tinggal kita kali ke sini. Jadinya X sama dengan 5/12. Jadi jawabannya adalah 5/12. Beta. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 5. Nah, di sini ada persamaan eksponen. Cukup panjang ya soalnya. Yang ditanyakan adalah hasil kali dari semua nilai X yang memenuhi persamaan eksponen ini. Kita tulis ulang kembali di sini. 3 berpangkat 1 dikurangi 2X. Dikurangi 2 dikali 3 berpangkat 2 kurangi 2X. Ditambah 20 3 berpangkat 1 kurang X. Dikurangi 5 dikali 3 berpangkat 2 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di sini semua menggunakan bilangan pokok yang sama ya. Ini 3, ini 3, ini 3. Dan ada yang mirip di sini ya. 1 kurang X ini bisa kita ubah nanti jadi 2 dikali 1 kurang X. Sementara di sini 1 kurang 2X. Kurang 1 ya. Nah, caranya kita kali 3 nih. Kita kali 3 semua. Kedua ruas kita kali 3. Kita kali dengan 3. Kalau ini jadi 3 berpangkat 1 kurang 2X. Dikali 3. Pangkat 1 ya. Dikurang, ini 2 dikali 3 jadinya 6. Ini tidak usah kita ganggu ya. 2 kali 3, 6 dikali 3 berpangkat 2 kurang 2X. Ditambah 20 kali 3 jadinya 60. Dikali 3 berpangkat 1 kurang X. Dan yang ini kita ubah jadi 5 dikali 3 berpangkat 3 ya. 3 pangkat 2 kali 3, 3 pangkat 3. Sama dengan 0 kali 3, 0. Nah, yang ini 1, 3 berpangkat 1 dikali 3 berpangkat 1 kurang 2S. Pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan 3 berpangkat 2 kurang 2X. Nah, ini sama dengan ini nanti. Dikurangi 6 dikali 3 berpangkat 2 kurang 2X. Jadi ini sama pangkatnya. Ditambah 60 dikali 3 berpangkat 1 kurang X. Dikurangi 5 dikali 27 ya. Sama dengan ini kita kasih kurung 0. Nah, ini dengan ini sama ya. Bagian ini sama. Ini dengan ini sama nih. Ini kan 1. Jadi 1 dikurangi 6 ya. Ini bisa kita kurangkan kan? Karena sama. Jadi 1 kurang 6 jadinya negatif 5 dikali 3 berpangkat 2 kurang 2X ditambah 60 dikali 3 berpangkat 1 kurang X dikurangi 5 dikali 27 sama dengan 0. Sekarang ke koefisiennya ini
kita bisa bagi 5. Bagi negatif 5 ya. Negatif 5, ini 60 juga bisa, ini juga negatif 5. Kalau kita bagi negatif 5, ini kita bagi negatif 5. Nanti kalau kita bagi negatif 5, maka di sini yang di depannya menjadi positif ya. 3 berpangkat 2 kurang 2x. 60 bagi negatif 5 jadinya negatif 12 dikali 3 berpangkat 1 kurang x. Ini 1 kurang x. Negatif 5 bagi negatif 5, sini jadi positif 27 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan eksponen yang bisa kita ubah jadi persamaan kuadrat. Ini kan bisa kita keluarkan pangkatnya ya. Sehingga kita peroleh 3 berpangkat 1 kurang x. 1 kurang x. Lupaan satunya. 1 dikurangi x berpangkat 2 ya. Kalau kita kali 2 kan 2 kurang 2x. Dikurangi 12, 3 berpangkat 1 kurang x tambah 27 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa misalkan ya. Atau langsung difaktor juga bisa. Kalau kesulitan kita bisa misalkan, ini kita misalkan saja. Kita misalkan 3 berpangkat 1 kurang x itu sama dengan p misalnya. Berarti sini berubah menjadi p kuadrat dikurangi 12p ditambah 27 sama dengan 0. Nah, ini mudah difaktorkan. P dikali P, bilangan yang dua bilangan kalau dikali 27, jumlahnya negatif 12, berarti negatif 3 dan negatif 9. Oke, nah di sini kita dapatkan 3 berarti ya. Ini P, kita kembalikan saja. 3 berpangkat 1 kurang X sama dengan 3 ya. Atau di sini P kita kembalikan 3 berpangkat 1 kurang X sama dengan 9. Nah, yang ini 3 pangkat 1. Berarti 1 kurang X sama dengan 1. Kalau gitu S-nya sama dengan 0. Sedangkan yang ini 3 berpangkat 1 kurang X sama dengan 3 berpangkat 2. Berarti di sini 1 kurang X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Ada 2 X yang kita dapatkan. Dan yang dicari adalah hasil kalinya. Nah, hasil kali. Wah, dikali dengan 0. Berarti ini X1, X2 ya. Kalau kita kali, hasilnya adalah 0. 0 kali negatif 1 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah Charlie. 0. Selanjutnya kita beralih ke soal yang ke-6. Di sini diketahui 9 berpangkat M kurang 1 ditambah 9 berpangkat M tambah 1 sama dengan 82. Yang ditanyakan adalah 4 berpangkat M tambah 1. Ini kita tulis ulang. 9 berpangkat M kurang 1 tambah 9 berpangkat M tambah 1 sama dengan 82. 9 kalau mau dijadikan 4, nggak bisa ya. Kalau gitu ini kita ubah saja dengan sifat pangkat. Berarti 9 berpangkat M dikali 9 berpangkat negatif 1. Di sini 9 berpangkat M dikali 9 berpangkat 1. Sama dengan 82. Nah, yang ini bisa kita faktorkan, keluarkan 9 pangkat M. Maka di sini tersisa 9 pangkat negatif 1 ditambah 9 pangkat 1 ya. Sama dengan 82. 9 pangkat M ini jadi 1/9 tambah 9 sama dengan 82. Kalau yang dalam kurung itu kita sederhanakan, 1/9 tambah 9, 9 kali 9, 81 tambah 1, 82/9 sama dengan 82. Nah, ini bisa kita coret nih. 82 dengan 82 berarti sini tinggal 1. Kalau gitu kita dapatkan 9 pangkat M itu sama dengan, ini kita kali, jadinya 9 kali 1, 9 ya. Berarti M-nya sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita cari di sini ya. 4 pangkat M tambah 1. Berarti M-nya 1. 4 pangkat 1 tambah 1 sama dengan 4 pangkat 2. Berarti jawabannya adalah 16. Jawabannya adalah delta. Selanjutnya kita pindah ke soal yang ke-7. Nilai dari 1 kurang X yang memenuhi persamaan akar dari 8 berpangkat 3 kurang X sama dengan 4 dikali 2 berpangkat 1 kurang 2X. Ini semua bisa kita sederhanakan menggunakan bilangan pokok 2 ini. 2, 4 bisa kita jadikan 2 berpangkat 2. Dan 8 bisa kita ubah jadinya 2 berpangkat 3. Oke.
Nah, sekarang kita tulis ulang ke sini, langsung saja kita ganti ya. 8 itu 2 pangkat 3, ini 2 berpangkat 3, berpangkat 3 kurang X. Oke, ini masih pakai akar, nggak apa-apa lah. Sama dengan, di sini jadikan 2 pangkat 2 dikali 2 berpangkat 1 kurang 2X. Nah, ini dikali pangkatnya dijumlahkan. Bentuk akar berarti itu jadi bagi ya, pembagi. Ini di sini akar pangkat 2. Jadinya kita dapatkan 2, 3 dikali 3 kurang X. Atau ini kita kali aja dulu. Ini sama dengan 3 kali 3 berarti 9 dikurang 3X per 2 ya. Kita hilangkan akarnya. Di sini 2 berpangkat 2 ditambah 1 dikurangi 2X. Nah, bilangan pokok sudah sama, berarti kita tinggal ambil pangkatnya. 9 dikurangi 3X, 9 kurang 3X per 2. Ini sama dengan 2 tambah 1, 3 ya. 3 dikurangi 2X. Nah, ini kita kali ke sini. Kita dapatkan 9 kurang 3X sama dengan 6. 2 kali 3, 6 dikurangi 2 kali 2X, 4X. Yang X kita bawa ke kiri. Negatif 3X ditambah 4X sama dengan 6 dikurangi 9. Ini jadinya X sama dengan 6 kurang 9, negatif 3. Berarti X-nya adalah negatif 3. Belum selesai ya. Yang dicari bukan X, tapi 1 kurang X ya. Berarti kalau gitu, 1 kurang X sama dengan 1 dikurangi negatif 3 sama dengan 4. Jawabannya kalau gitu adalah Eko. Selanjutnya kita ke soal yang ke-8. Soal nomor 8. Jika 2 berpangkat X tambah 2 ditambah 4 berpangkat X tambah 1 sama dengan 48. Nilai dari 1 dibagi X tambah 1. Jadi kita harus cari X dulu ya. Di sini kalau kita perhatikan ada 2, ada 4. 4 bisa kita jadikan 2. Jadi kalau kita ubah ke sini, 2 berpangkat X tambah 2. Ditambah yang 4 kita bisa jadikan 2 berpangkat 2 ya. Dikali X tambah 1 pangkatnya ya. Sama dengan 48. Nah, ini bisa kita uraikan. 2 berpangkat X ya. Dikali 2 pangkat 2. Ditambah yang ini. 2 berpangkat, kalau dikali jadinya 2X. Dikali 2 pangkat 2 kali 1. 2 juga ya. Sama dengan 48. Ini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Kita bisa bagi dengan 4 ya. Bagi 4. Kalau kita bagi, ini kan 4 ya, ini juga 4. Kalau kita bagi 4, ini tinggal 2 pangkat X. Dibagi 4 tinggal 2 berpangkat 2X. Sama dengan bagi 4, jadinya 12. Nah, kita dapatkan persamaan eksponen ya, yang bisa kita ubah jadi persamaan kuadrat. Kita urut ini ke depan, 2 berpangkat X berpangkat 2. Ditambah 2 berpangkat X, ini kita bawa ke kiri, kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktor ya. Kalau kita faktorkan, kita akan dapatkan 2 pangkat X kali 2 pangkat X. 2 bilangan kalau dikali negatif 12, selisihnya 1 ya. Berarti kalau gitu 3 dan 4. 3 dan 4, yang positif 4, yang negatif 3. Di sini kita dapatkan 2 pangkat X sama dengan 3 ya. Atau yang sini 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Nah, ini tidak memenuhi karena bilangan berpangkat tidak mungkin negatif. Yang ini bisa kita dapatkan nilai X-nya, kita bawa ke sini. 2 pangkat X sama dengan 3, berarti X itu sama dengan 2, ingat logaritma ya. Kalau kita punya sifat A log B sama dengan C, berarti A pangkat C itu sama dengan B. Jadi kalau 2 pangkat X sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 2 logaritma 3. Nah, ini baru X, jadi jangan dijawab dulu C, bukan jawabannya ya. Ini baru X. Yang ditanya adalah 1 dibagi X tambah 1. Nanti di sini kita kasih warna yang berbeda. 1 dibagi X tambah 1 sama dengan 1 dibagi 2 log 3 tambah 1. Satunya kita jadikan 2 log 2. Supaya sama ya, bilangan pokoknya 2 log 3 ditambah 2 log 2. Nah,
Sifat logaritma. Kalau ditambah berarti numerusnya dikali. Berarti 1 dibagi 2 logaritma 2 kali 3, 6. Sifat logaritma lagi, 1 dibagi 2 log 6, kita tinggal balik, ditukar ya. Ini jadi bilangan pokok 6 logaritma 2. Oke, berarti jawabannya adalah alfa. Alfa ya. Oke, itulah jawaban untuk soal yang ke-8. Selanjutnya kita akan pindah ke soal nomor 9. Jika 4 berpangkat X dikurang 4 berpangkat X kurang 1 sama dengan 6, yang dicari adalah 2X berpangkat X. Ini sama dengan berapa? Kalau kita tulis ulang ini, 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X kurang 1 sama dengan 6. Coba kita uraikan ya. 4 pangkat X kita uraikan yang ini. 4 pangkat X kurang 1, 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X dikali 4 pangkat negatif 1 sama dengan 6. Ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan 4 pangkat X. Nanti kita akan dapatkan nilai dari 4 pangkat X. Ini tinggal 1 dikurangi 4 pangkat negatif 1 ya, 1/4. Sama dengan 6 ya. 4 pangkat negatif 1 1/4. Nah, 1 kurang 1/4 kan bisa kita hitung. 1 kurang 1/4 berarti 3/4. Ini 3/4 ya. 3/4 sama dengan 6. Ini kita kali ke sini. Berarti 4 pangkat X sama dengan 6 dikali 4/3. 4 pangkat X sama dengan, ini 24 bagi 3, 8. Nah, ini kita bisa ubah. 4 pangkat X jadikan 2 berpangkat 2X. Sama dengan 8 jadikan 2 pangkat 3. Kita dapatkan berarti 2 pangkat X. Ya. Kita tukar supaya nanti ketemu ya. 2 pangkat, atau 2X. Langsung saja. 2X sama dengan 3 ya. Karena sudah sama ini. 2X sama dengan 3. Oke. Berarti X-nya sama dengan 3/2. Nah, sekarang kita akan masukkan ke sini. Yang dicari adalah 2X berpangkat X. Nah, 2X itu kan tadi ada 3 ya. 2X itu nilainya 3. Berarti 3 berpangkat X-nya sendiri adalah 3/2. 3 berpangkat 3/2. 3 ya. Akar dari 3 pangkat 3. Akar 27. Setang 3 pangkat 3. Sorry. Ini 3 pangkat 3. Berarti akar 27. Atau kita pisah saja ya. Akar 3 pangkat 2 kali, karena di sini pakai akar, kali akar 3. Nah, jadinya kalau gitu 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah beta. Oke, nomor 9. Sekarang kita beralih ke soal yang ke-10. Solusi dari persamaan 5 berpangkat 2X tambah 1 sama dengan 10 berpangkat 2X kurang 1. Cari solusinya berarti kita cari nilai X ya. Yang kita cari adalah nilai X-nya berapa. Ini kita bisa uraikan saja. 5 pangkat 2X tambah 1 bisa kita ubah menjadi 5 berpangkat 2X dikali 5 berpangkat 1. Sedangkan 10 pangkat 2X kita jadikan 10 pangkat 2X dikali 10 pangkat negatif 1. Kemudian ini ada bagian yang sama, 5 pangkat 2X, 10 pangkat 2X. Kita kali dengan 10 ya. Kita kali 10. Supaya ini jadi 1, kita bisa kali dengan 10. Kita kali 10. Kalau kita kali 10 hasilnya 5 berpangkat 2X kali 50. 5 kali 10, 50 ya. Ini sama dengan 10 pangkat 2X. Nah, ini menjadi 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 1 kan jadinya 1 ya. Nah, ini bisa kita kumpulkan yang 10 pangkat 2X dengan 5 pangkat 2X. Kita buat seperti ini. 50 sama dengan 10 pangkat 2X dibagi 5 pangkat 2X. Nah, ini pangkatnya bisa kita keluarkan. Berarti 50 sama dengan 10 bagi 5 diperpangkat 2X. Nah, berarti 50 sama dengan 10 bagi 5, 2 berpangkat 2X. Yang kita cari X. Nah, ini kita ubah. Jadinya kalau gitu 50 sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 berpangkat X. Nah, ketemu sekarang X-nya adalah dengan sifat logaritma. Yang tadi ya. A log B sama dengan C. Berarti B sama dengan A berpangkat C. Jadi kalau 50 sama dengan 4 pangkat X. Berarti X-nya adalah 4.
Ini X ya. X-nya adalah 4 logaritma 50. Oke, jawabannya adalah 4 logaritma 50, berarti delta jawabannya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 11. Diketahui M, N, dan K adalah bilangan real sehingga memenuhi sistem persamaan. Akar dari 5 berpangkat M dikurang 2N kurang K sama dengan 25. Yang kedua adalah 25 sama dengan N, 25 berpangkat N tambah K sama dengan 5. Yang dicari adalah nilai dari 5 berpangkat M dibagi 5 berpangkat N. Kita ambil satu persamaan dulu di sini, kita sederhanakan ya. Ini saya bagi 2 dulu. Kita mulai yang paling sederhana dulu persamaannya. Ini 25 berpangkat N tambah K itu sama dengan 5. Ini bisa kita jadikan 5 pangkat 2 ya. 5 berpangkat 2 berpangkat N tambah K ini sama dengan 5 berpangkat 1. Berarti pangkatnya kita ambil 2 dikali N tambah K sama dengan 1. Kalau gitu kita dapat persamaan N tambah K sama dengan 1/2. Nah, ini kita anggap persamaan 1. Nah, kemudian kita mengambil persamaan yang pertama yang ini, kita jabarkan ya. Di sini bentuk akar, kita hilangkan akarnya, berarti di sini berubah jadi 5 berpangkat M dikurangi 2N dikurangi K, itu dibagi 2 ya. Sama dengan 25. 25 jadikan 5 berpangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal mengambil pangkatnya, berarti M dikurangi 2N dikurangi K dibagi 2 itu sama dengan 2. Ini kita kali M dikurangi 2N dikurangi K sama dengan 4. Tadi di sini kita punya N tambah K. Ada N tambah K itu sama dengan 1/2. Di sini bisa kita hadirkan N tambah K. Caranya ini kita pecah ya. 2N-nya kita jadikan M dikurangi N dikurangi N, jadinya kan 2N dikurangi K sama dengan 4. Kita lanjutkan ke sini. Yang ini kita bawa ke kanan nih. Supaya nanti jadi positif, supaya nanti muncul N tambah K. Ya. Berarti M dikurangi N itu sama dengan 4 ditambah N ditambah K. Ini ya. Yang ini kita bawa ke kanan nih. Jadinya positif N tambah K. Nah, berarti sekarang kita punya nilai M kurang N. M kurang N sama dengan 4 ditambah N tambah K itu 1/2. 4 ditambah 1/2. Nah, di sini kita sudah dapatkan M kurang N itu nilainya 4 tambah setengah. 4/2 ya. Yang dicari adalah 5 pangkat M dibagi 5 pangkat N. Jadi kalau kita tulis ini yang dicari 5 pangkat M dibagi 5 pangkat N. Nah, ini dengan sifat pangkat, ini bisa kita ubah jadi 5 berpangkat M kurang N ya. Karena ini dibagi, berarti pangkatnya dikurang. M kurang N sudah ada di sini. M kurang N itu nilainya 4 tambah setengah. Jadi masukkan di sini. Nah, kita peroleh 5 berpangkat 4 ditambah 1/2. Sifat perpangkatan berarti kita pisah 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 1/2. 5 pangkat 4 itu 625. 5 pangkat 1/2 itu berarti akar 5. Jadi jawabannya 625 akar 5. Jawabannya adalah E di sini. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 12. Soal nomor 12, jika 4 pangkat X ditambah 4 berpangkat negatif X sama dengan 7, maka nilai dari 8 pangkat X ditambah 8 pangkat negatif X sama dengan berapa? Bilangan pokoknya 4, di sini 8, ini ada hubungannya, bisa kita ganti ya. Nanti kita ubah ini jadi bilangan pokok 2, dan ini kita jadikan bilangan pokok 2 juga. 2 pangkat 3 kan 8, 2 pangkat 2, 4. Berarti bilangan pokoknya nanti bisa sama yaitu 2. Kita uraikan dulu yang ini, ya. 4 berpangkat X ditambah 4 pangkat negatif X sama dengan 7. Ini bisa kita ubah jadikan 2 berpangkat 2 ya. 2 berpangkat 2 berpangkat X ditambah 2 berpangkat 2 berpangkat negatif X sama dengan 7. Kita tukar posisinya, bisa 2 pangkat X berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat negatif X berpangkat 2. Ini sama dengan 7. Coba kita buat pemisalan ya, supaya lebih mudah. Kita misalkan 2 pangkat X ini misalkan A. Sedangkan 2 pangkat negatif X kita misalkan jadinya B. Sehingga di sini kita peroleh A kuadrat
tambah ini jadi A ya, ini jadi B kuadrat sama dengan 7. Sekarang coba kita lihat untuk yang satu ya. Kita bukan dulu nih. Yang ini 8 berpangkat X ditambah 8 berpangkat negatif X. Sama dengan 8 dijadikan 2 pangkat 3 berpangkat X. Ditambah 2 pangkat 3 berpangkat negatif X. Nah, ini berarti kita tulis di sini aja. 2 pangkat X pangkat 3 tambah 2 pangkat negatif X berpangkat 3. Ini kan juga A tadi ya. Jadinya A pangkat 3, yang ini B pangkat 3. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu bisa kita jadikan A dan B. Ingat sifat dari identitasnya ini. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu bisa kita ubah jadi A tambah B pangkat 3 dikurangi 3AB ya. Kali A tambah B. Jadi ada A tambah B kita perlu cari. A kali B juga perlu kita cari. Nah, dari sini kalau kita lihat A dan B ini, kalau kita kalikan nih, A kali B ya. A kali B itu kan jadinya 2 pangkat X dikali 2 berpangkat negatif X. Negatif X, maaf. Nah, itu berarti 2 pangkat, dijumlah pangkatnya pangkat 0 berarti sama dengan 1. Kalau gitu, A kali B nilainya 1. Ini nanti nilainya 1 ya, A kali B. Kita tinggal cari A tambah B. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat bisa diurai jadinya A tambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB ya, sama dengan 7. Nah, AB muncul nih, kita masukkan ke sini. Nilainya 1 berarti A tambah B kuadrat sama dengan 2 kali 1. Kok sama dengan? Kurang ya. A tambah B kuadrat dikurangi 2 kali 1 sama dengan 7. Nah, ini bawah di kanan, jadinya A tambah B kuadrat sama dengan 7 tambah 2 ya, jadi 9. Nah, ini karena ini semua eksponen tidak mungkin negatif, berarti kita ambil yang positifnya saja. Kalau gitu A tambah B itu sama dengan akar dari 9 ya, berarti 3. Karena tidak mungkin negatif 3 ya, tidak mungkin negatif. Nah, A tambah B3 sudah ada, A kali B1 sudah ada, tinggal kita masukkan ke sini, berarti nilai dari 8 pangkat X ditambah 8 pangkat negatif X sama dengan, ini kita ganti dengan 3 ya. Kita pakai yang 3 dan ini juga A kali B itu nilainya 1 ya. Kita ganti di sini sama dengan 3, ini 3 ya. 3. Nah, sini sama dengan 3 berpangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 A tambah B 3 kembali. Berarti 27 dikurangi 9 ya. Jadinya 18. Nah, jawabannya adalah B 18. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 12. Selanjutnya soal nomor 13. Hasil kali akar-akar dari persamaan 2 dikali 4 berpangkat X dikurangi 5 dikali 2 berpangkat X tambah 2 sama dengan 0. Kita lihat ini kita bisa samakan nanti bilangan pokoknya jadi 2 ya. Berarti kalau kita uraikan 2 dikali 4-nya kita jadikan 2 berpangkat 2 berpangkat X. Dikurangi 5 dikali 2 berpangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Ini tinggal kita tukar posisinya jadinya 2 kali 2 pangkat X berpangkat 2 kurangi 5 dikali 2 berpangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Ini sudah bisa kita faktorkan langsung ya. Tidak usah dimisalkan, tapi kalau mau dimisalkan juga bisa. Kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P misalnya. Sehingga kita peroleh 2 dikali P kuadrat dikurangi 5 dikali P, ini juga P ya, ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan jadinya 2P kali P, ini negatif 5. Jumlahnya berarti di sini harus 1, sini 2 ya. Semuanya negatif. Negatif 4P, negatif 1P, negatif 5P. Pas. Nah, dari sini kita dapatkan nilainya 2P kurang 1 sama dengan 0. Atau P kurang 2 sama dengan 0. Kita ganti ya. P-nya kembali jadi 2X. Berarti P di sini sama dengan 1. Bawa ke sini 1/2 ya. Sini P sama dengan 2. Nah, kita kembalikan. P-nya 2 pangkat X, jadi 2 pangkat X sama dengan 2 berpangkat 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Ini jawaban yang pertama. Sementara di sini P-nya 2 pangkat X sama dengan 1/2. Itu 2 pangkat negatif 1. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Ini yang kedua.
Yang ditanyakan hasil kali akar-akarnya, berarti kita tinggal kalikan nih. Kalau dikalikan berarti negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 1. Jadi jawabannya adalah beta, negatif 1. Oke, soal yang terakhir untuk fungsi eksponen ini ya, nomor 14. Soalnya biasa saja ya. Jika diketahui akar pangkat 3 dari 4 berpangkat X tambah 1 sama dengan 2 dikali akar dari 8 berpangkat X. Yang dicari nilai X. Kita tinggal menyamakan bilangan pokoknya nanti. Ini tinggal kita uraikan jadi seperti ini ya. 4 berpangkat X tambah 1 dibagi 3 ya. Hilangkan akarnya jadi seperti ini. Sini jadinya 2 dikali untuk 8X. 8 berpangkat X per 2. Nah, sekarang 4 kita jadikan bilangan pokok 2 juga 8 seperti itu. 2 berpangkat 2 berpangkat X tambah 1 per 3 sama dengan 2 berpangkat 1. Ini 2 berpangkat 3 berpangkat X per 2. Oke, kita sederhanakan lagi. 2 ini dikali saja ke pangkatnya ya. 2X tambah 2. Ini kita perbaiki dulu. 2, ini kita kali 2X tambah 2 per 3. Sementara ini kita jumlahkan pangkatnya berarti 1 ditambah, ini kalau dikali 3X per 2. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita ambil pangkatnya 2X tambah 2 per 3. Sama dengan, ini kalau kita jumlahkan, samakan dulu penyebutnya, kita bawa ke sini. 2X tambah 2 per 3, ini sama dengan 1 kali 2, 2 tambah 3X per 2. Kita kali silang ya. Kali silang. Ini kita kali ke bawah sini, yang ini ke sini. Berarti kita dapatkan 2X kali 2, 4X ditambah 4 sama dengan 3 kali 2, 6 ditambah 9X. Kita kumpulkan X-nya di kanan, ini ke sini, jadinya 9X dikurangi 4X. Di sini 4, bawa ke kiri, kurangi 6. Ini sama dengan 5X, yang ini sama dengan negatif 2, berarti X-nya sama dengan negatif 2 per 5. Selesai, jawabannya adalah E. Oke, cukup ya, 14 nomor. Inilah 14 nomor soal-soal terkait dengan fungsi eksponen. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk berlatih menghadapi tes seleksi masuk ke perguruan tinggi atau yang dikenal dengan UTBK. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Gourmet. Bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.